Itu Oke. aja. Mm. Ada yang DM saya katanya bahwa kamu sudah 2 kali di BAP, betul nggak sih? Misal belum pernah, belum saya terima itu suratnya, belum saya terima Kak. Oh, tapi berarti belum pernah BAP ya, belum sama sekali di BAP. Iya, Maksudnya dipanggil polisi, terus kamu ditanya-tanya gitu, belum pernah sama sekali. belum. Hmm. Nah, jadi kenapa kakak pengen sekali mengklarifikasi ya? Mengingat banyak sekali orang yang, Kak, jangan percaya sama Miss Gosong karena orang yang berpindah itu sekali ular tetap ular gitu kan. Nah, Iya. kamu menanggapi hal tersebut bagaimana tuh? Ya masa bodoh aja, siapapun yang percaya nggak percaya terserah. Yang penting saat ini saya hanya ingin menyuarakan kebenaran ya. Dan kebenaran itu ternyata ada di Nikita Mirzani. Itu aja. Oke, kakak pengen dengar dari adik ya. Kebenaran Nikita Mirzani ini sekarang apa sih yang bisa kamu ceritakan sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya manusia ketika menyiarkan suatu kebenaran? Coba. Ya kalau di mata saya Kak, saya memang tidak tahu semakin dalam. Nah setelah tersadarnya saya ini ketika ada video yang sengaja direkam untuk menjebak Mail ya. Nah, sehingga Nikita Mirzani terjerat dalam kasus pemerasan itu adalah sebuah kan jebakan yang itu tidak bisa saya benarkan. Oleh sebab itu banyak itu Kak yang apa namanya Bentar, yang jebakan apa maksudnya? Coba. Ya, kamu pas tersadarnya pas ngelihat mana? Ngelihat apa? video yang diputarkan di persidangan yang dihentikan Ya, sejenak. itu kamu ngeliatnya kaget atau memang sudah tahu? Itu saya tidak tahu, saya berpikir suara yang beredar itu adalah voice note Kak. Nah ternyata memang Oke. sengaja direkam videonya. Oh, Hmm, kamu baru tahu saat itu. Nah, iya. saat itu kamu hadir di sidang nggak? Saya nggak hadir di sidang karena saya pikir kan apa ini sebentar lagi mau vonis. Saya tidak mau lagi untuk membahas permasalahan Nikita Mirzani. Saya pengen fokus ke vonisnya aja berapa tahun gitu. Nah ternyata pas saya lihat di video di live session itu ya Kak, oh itu buat saya shock. Makanya Kamis kemarin saya datang lagi gitu. Oke, apa yang kamu lihat di video itu kan kamu sudah ketemu RG itu berkali-kali pasti ya, ketemu Kak Fitri juga berkali-kali. Apa yang kamu lihat di video itu sebetulnya? Apakah sesuai dengan apa yang diceritakan oleh mereka atau sesuai yang ada di bayanganmu atau tidak buat kamu sesuai kaget? tidak sesuai dengan apa yang dicerita dan tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan, makanya saya shock sekali. Dan itu memang video itu disuruh take down Kak, video itu disuruh take down. Saya tidak mau, saya bilang hargai pendapat saya, bukan seperti itu. Saya akan membawakan bukti kepada Miss Gosip, katanya biar Miss Gosip tahu. Masa bodoh, saya nggak mau peduli lagi. Intinya saat ini itulah pendapat saya, kalau Nikita Mirzani memang ternyata dijebak dalam kasus pemerasan ini. Dan saya ngehnya lagi, ternyata inilah waktu di awal Nikita Mirzani di BAP kan yang dia katanya udah dikasih kok diteriakin maling. Nah ternyata seperti itu, nah gitu. Jadi gini kan, pertama kali ketemu Kak Fitri, terus kamu dipertemukan dengan RG kan. Apa sih yang kalian bicarakan gitu di awal? Apa ada deal-deal atau gimana itu? Oh nggak ada Kak, itu lebih ke asik-asik aja, lebih menceritakan kayak mana dokter mengenal dokter Oki pertamanya gitu, kayak mana dokter mengenal si Nikita Mirzani, kok bisa dokter diperas gitu aja, selebihnya nggak ada. Oh, Akhirnya terus yang diceritakan kepada kamu soal diperas itu apa? Ceritanya seperti apa sebenarnya ya yang karena kan diceritain? dia dibully gitu, dia dibully, dia dimintain duit gitu, sesuai dengan yang dia jelaskan di sidang gitu. Oh, yang ada di BAP Yang di dan BAP. dakwaan ya. Ya, Nah, terus ada pembicaraan, ada sih selentingan selewatan di ya VT saya kan, kamu menyebutkan tentang sogok menyogok, terus itu suaranya Bu ini gitu, itu apa sih sebenarnya itu? iya itu memang suaranya Bu Dewi, ya kan? Bu Dewi Yang itu menyogok aparat. kan bukan kakaknya Dokter Mufi, tetapi itu sepupunya gitu. Oh, masih saudara. Tapi Iya, betul kejadian itu ada sogok menyogok itu. saya itu nggak tahu. Yang saya klarifikasi itu suaranya Kak.
Video, ya video kan ada video orang ya kan, Hmm. ada tentang sogok menyogok itu. Terus kamu hanya klarifikasi bahwa bukan suara orang yang dikira orang yang ada di video, tapi menurut kamu tuh suaranya Bu Dewi gitu. Iya, iya. Hmm. Nah, lantas nggak apa-apa ya kakak banyak tanya ya. Boleh, boleh, Oh. Kak. Nah, ketika kamu berpihak kepada RG, kamu meyakini RG diperas atau gimana, Dek? Saya meyakini kan Dr. Reza Gladys ini diperas di awal, Kak. Nah, Di awal. sesuai lah kita masyarakat Indonesia yang melihat, iya dong dia minta duit, terus dia menjatuhkan kredibilitas, ya seperti itu Oke. awalnya. Oke. Nah, ternyata ketika video itu beredar dan ahli apa ini, saksi ahli mengatakan itu memang jebakan. Apa nggak wadidaw kali coba Kak? Nah, ternyata memang fake itu jebakan dan saya istilahnya berarti dia tahu bahwa dia sedang mau diperas, upaya pemerasan dong yang dilakukan di awalnya. Nah, kalau dia tahu itu mau diperas, kenapa dia harus menuntaskan hingga si Nikita Mirzani ini terjebak dalam kasus pemerasan gitu? Bisa Nah, dong dia langsung cut off untuk misalnya kredibilitas saya dijatuhkan, langsung buat laporan pengancaman secara sosial media. Dan ternyata kenapa rahasia apa yang harus ditutupi oleh Nikita Mirzani? Fakta ya kemarin ya Kak, saksinya korban skincare, ternyata korban itulah yang mau ditutupi oleh Dr. Reza Gladys. ya. Nah, waktu kamu diundang sama TikTok itu atas video kamu yang mana? Berarti kamu saat itu belum kenal sama Kak Fitri dan Reza ya? Belum, itu afiliator Belum. saya tembus penjualan saya di 195 juta Kak. Hmm. Apa yang menyebabkan kamu akhirnya sadar bahwa ini bukan yang sebenarnya terjadi? Itulah setelah melihat video di Kamis lalu itu Kak, itu saya sadarnya. Kamu Karena di sadar awal nggak walaupun telah? orang bilang itu Nikita Mirzani dijebak, saya nih dijebak gimananya sih? Nah, waktu awal-awal ya kan, orang bilang Nikita Mirzani ini dijebak di awalnya gimana sih ceritanya? Nggak ada itu menurut saya. Nah, ternyata setelah Kamis kemarin itu videonya itu wow sengaja, ternyata itu langsung saya analisa, berarti dia waktu menyerahkan uang tersebut memang dia sudah datangkan Dr. Reza Gladys datang terlebih dahulu ya ke mall tersebut, lalu berarti dia minta izin CCTV-nya untuk dapat videonya rekamannya ya. Itu makanya kan orang tuh transaksinya di depan CCTV. Kan kamu saya lihat paling vokal gitu, menyuarakan nih kita bersalah, nih kita bersalah. Orang-orang di belakang kamu siapa sih, Miss Gosip? Orang-orang di belakang kamu yang menyuruh saya, kamu terus bersuara tentang Nikita kayak gitu sampai orang tuanya begitu. Ada nggak orang di belakang layar kamu yang menyuruh kamu berbuat seperti itu? Nggak ada Kak, nggak ada yang menyuruh. Itu kamu lakukan karena apa? Iya, karena memang saya kan ini seorang artis loh melakukan kasus pemerasan gitu. Nah, ternyata fans-fansnya itu kan mana buktinya inilah itulah. Nah, terus langsung dibilang apa namanya Nikita Mirzani ngata-ngatain orang. Nah, makanya itu langsung saya cari tahu, saya cari tahu lah. Bisa saya ungkap terus jejak digital ya kan. Iya, karena adanya video di persidangan, lantas kamu tersadar bahwa ini Nikita tidak bersalah, kan begitu? Nikita dijebak ya. Nah, mengingat fenomena di TikTok ini ada kelompok orang-orang yang membuka komal TikTok, kemudian terus-terusan membusukkan Nikita, memburukan Nikita, kemudian membusukkan pengikut-pengikut Nikita yang vokal kayak saya, Yamin, misal gitu, dan yang lain-lain, dan bahkan berani sekali untuk menjatuhkan harga diri orang. Menurut kamu mereka dibayar nggak nih biar penontonnya jelas nih? Mereka mungkin tidak dibayar Kak, tetapi mereka dapat uang jajan itu aja. Jadi Kakak paham aja uang jajan itu apa, ya kan? Ya. Kamu sendiri dapat? Aku dapat uang jajan totalnya itu di 15 juta.
Oh, sekalian dikasihnya atau Enggak, itu bertahap? pertahapan. Memang aku minta sih Kak, dok saya sawer dong, istilahnya seperti itu. Minta dong uang jajannya kan gitu. Karena memang konten saya kan pro ke Dokter Reza. Orang semua orang manajemen orang itu kan ada manajemennya. Orang itu dibayar. Masa sih saya nggak mau disawer kan gitu ceritanya. Hmm. Kan Hmm. Kak, ada pernah Viti kamu bilang penjara 20 tahun, 20 tahun. Ada yang nyuruh nggak sih ngomong gitu? Nggak ada sih Kak, cuma kan banyak typingan di sini 20 tahun, 20 tahun. Bahkan saya tahu tuntutannya itu memang 20 tahun, tapi kan hukumannya itu nggak sampai 20 tahun nantinya gitu. Ya kalau misalnya kamu kan dikasih uang jajan ya, uang Ya. jajan secara bertahap. Terus orang-orang yang di TikTok itu dikasih juga uang jajan secara bertahap. Cara memberikannya gimana tuh? Satu-satu orang atau dipegang oleh satu orang? Ada yang gini, ada yang misalnya gini kakak, dia ngasih uang jajannya ke kakak, kan kakak merasa ini berlebih lah dapat uang jajan. Terus kakak pro-nya lagi adalah ante-ante di bawah kakak yang menurut kakak waktu Komal ini merasa enak ini lah ya kan. Nah dari kakak alirkan lagi gitu. Hmm. Lah maksud saya gini nih, kan ada beberapa orang nih di satu Komal, misal ada 5 lah yang saya kenal, memang kami kenal di TikTok kan. Iya. Itu kan dikasih uang jajan nih. Cara mereka dikasih uang jajan oleh siapa dan cara memberikannya apakah ditransfer atau ada Transfer itu koordinatornya? kak melalui asistennya, transfer melalui asistennya. Wah, asistennya siapa kalau di Komal itu yang suka pegang uangnya dan diberikan kepada orang-orang yang di Komal itu? Ya, kalau Dokter Reza kan selebihnya memang ke asistennya semua. Siapa asistennya? Manajernya, kan ada manajernya itu. Oh, Manajer manajernya. yang kesaksian itu yang jadi saksi itu kemarin. Siapa itu? Oh, manajer itu yang pegang duit. Gini loh, bagaimana manajer ini bisa tahu tentang orang-orang yang di TikTok itu? Kan udah kan Hah? terpantau Ya, semua itu, Kak. Kan terpantau semua. ya terpantau, oke. Apakah melalui DM kah atau dari satu orang yang kenal terus Ya, dikenali nama dari semuanya? dari satu orang istilahnya yang di Komal itu yang nama-nama besarnya aja sih. Yang selebihnya itu palingan nggak dianggap sih gitu. Itu harganya mereka berapa tuh? Harga jajannya mereka, Dek? Aku nggak tahu Kak. Kalau itu aku nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kan kemarin kamu di roomnya Mamil menceritakan berapa rupiahnya diperkirakannya Bukan saya itu duta Intel. Duta Duta Intel. Intel yang lebih tahu jelinya ya kan. Duta Intel kemarin bilang berapa, Dek? Ada Kata Duta Intel. ada yang sampai 2 digit, 3 digit katanya gitu. Oh, 2 digit maksudnya 2 juta atau Ya, gimana? enggak lah 2 digit itu kan lebih daripada 5 juta kak. Dan kalau 1 juta 1 digit itu di bawah 10 juta ke bawah. Kalau 2 digit itu Iya. 10 juta ke atas. Kalau 3 digit itu 30 ke atas lah gitu. Oke, jadi tapi kalau yang di TikTok itu sampai menyerang saya pribadi gitu, teman-teman secara pribadi itu bayarin berapa? Terlalu besar lah kalau segitu sih sebetulnya, sampai 10 juta, 20 juta, 30 juta. Duta Intel bilangnya berapa itu? Yang buzzer, bukan buzzer sih, orang-orang yang suka ngumpul di satu Komal TikTok kan. Terus sekarang ini kemarin juga bahas kamu jangan percaya Miss Gosip bla bla bla, itu berapa bayarnya itu? Ya seperti saya bilang tadi, nggak tahu saya kak. Intinya Enggak tahu. pertanyaannya seperti itu, karena kan ngasih uang jajan. Kalau saya yang nggak ada nama aja dikasih jajannya aja 1 juta. Untuk waktu kesaksian itu kesaksi Dokter Reza ya dikasih saya 5 juta. Nah saya aja dikasih 5 juta memang untuk menghargai karena saya hadir ke persidangan di mana saya akomodasi. Lah saya aja dikasih 5 juta. Kalau orang-orang besar itu kan lebih besar lagi gitu. Nah, Tapi ada juga yang sebagian misal kayak dokter-dokternya itu dia memang teman sejawat tidak mau minta oh apapun, iya. tidak mau dapat Iya. apapun gitu. Kak, kamu melihat RG ini gimana sih? Apa RG keluarin uang itu semua atau gimana, Dek? Iya, yang mendanai semua dari RG deh, Kak. Kan tapi Hmm. kan ada yang nyuruh kasih dong untuk yang ini, kasih dong untuk yang itu kan gitu. Oke, dia sebagai inilah pembenaran lah yang mengeluarkan uang gitu. Iya. Ya, yang
Ya gitu. Jadi RG juga nggak tahu dikasih kemana aja uangnya atau RG tahu. Itu kan udah di list sama manajernya gitu. Oh, kalau yang pakai kacamata itu yang giginya ada terali besinya itu siapa, kenal nggak? Oh, itu memang dia mengkoordinator buzzer kan ada itu bertebaran chat-chatnya semua. Nggak, maksudnya kan dia koordinator buzzer, buzzer typing atau buzzer yang suka ngobrol di TikTok yang sekarang ini juga lagi ngobrolin kamu di sebelah. Ada yang fiktif, semualah dia koordinasikan. Oh, tapi kan dia kan nggak tinggal di Jakarta nih. Dia Iya, tahu tahu itu dari ngajuin mana? proposal Kak, ngajuin proposal. Yang ngajuin proposal siapa? Ya dia ngajuin proposal bahwasanya nanti di list lah nama-nama ini, berarti ada ini gitu. Oh, jadi dia bilang saya tahu orang-orang yang mendukung RG. Nah, ini Ya, orang-orangnya yang pegang nih. Nah, bayaran dia itu berapa kiranya tuh si Mercer itu? ya aku nggak tahu Kak tuh berapa, karena aku kan memang masuknya ini bisa bergabung sama orang itu ketika orang ini hampir kocar-kacir gara-gara pembagiannya ini yang apa namanya yang Tidak nggak merata. merata. Oh, maksudnya ada iri-irian gitu. Kok kamu dapat segini, saya dapat segini Ada gitu. yang misalnya dibayar per VT, ada yang dibayarnya udah diagak jor-joran buat VT sampai 10 atau 20, malah dibayarnya cuma 1 juta gitu. Oh gitu. Jadi hitungannya per VT. Bagaimana dengan ketika mereka kumpul di Komal gitu ya, menjelekan Nikita itu ada hitungan bayarannya nggak itu? Kalau sekarang sih saya rasa udah nggak ada lagi, udah di cut off semua. Udah nggak ada yang dibayar. Kenapa? Karena memang kan udah merosot. Apanya yang merosot? Genteng kali merosot. Bukan, istilahnya gini, udah para sang Markus ini udah bilang, dok nggak usah bayar-bayar lagi, takutnya nanti ketahuan katanya kayak gitu. Oh, Markus bilang jangan bayar bagi karena ketahuan. Tapi kamu tadi bilang merosot. Apaan yang merosot kan? Merosot ekonominya sekarang kan merosot ekonominya. Dokter Reza aja mau bayar para Markus itu lagi kehabisan uangnya. Oh, jadi kerugian 4 Dan itu miliar. Kak Sil, dan itu bukan saya ngada-ngada Kak Sil ya, itu memang statement yang dikeluarkan oleh sang Markus ke saya gitu. Bilangnya gimana statementnya? Bilang kasihan lo dokter Reza saat ini harus menjual rumah mewahnya gitu, harus menjual harta bendanya, adalah mobilnya entah motornya lagi yang mewah-mewah itu, terus dia sekarang penjualannya lagi anjlok katanya gitu. Masa bodoh saya bilang gitu. Saya kan memang nggak minta uang saya bilang gitu. Kamu cuma dikasih jajan. Markus itu kan berarti singkatan makelar kasus. Ya. Ya kan? Artinya dia yang menjadi jembatan antara RG dengan buzzer-buzzer ini gitu ya. Ya, atau gimana sih? Enggak Coba. juga sih Kak, enggak juga. Bukan dia yang menjembatani, karena memang ada pembazaran ini memang orang itu mengajukan proposal ke manajernya Dokter Reza gitu. Udah. Iya. Yang para sang Markus ini kan mengetahui bahwanya ada pembayaran sang buzzer ini. Nah, lu udah di stop gitu. Oh iya maksudku gini ya, oke si manajernya RG, saya juga nggak tahu namanya siapa, menerima kontak langsung dari orang yang mau jadi koordinator buzzer, kan begitu ya? Nah, Ya. Markus ini posisinya di mana? Markus ini posisinya itu di mana? Dia, Malah saya sebutkan Kak, Kakak lihat aja siapa yang ada di dekat-dekat itu. Siapa Markusnya itu? nggak maksud posisinya gini deh, kan orang yang mengajukan proposal kepada manajernya RG ini kan langsung ada nama-nama gitu kan, orang Ya. ini jago melakukan ini kan langsung. Nah, yang memutuskan oke untuk memberikan mereka uang apakah RG atau Markus? Enggak. Itu yang memutuskan itu dari pihak Dokter Reza loh, melalui manajernya. Nah, terus Markus ini ngapain gitu loh? Posisinya apa di kasus ini?
Ya Markus posisi ini ya kan mengelabui kebenaran agar agar memang Nikita Mirzani ini masuk gitu ya kan. Oh, dengan buzzer-buzzer yang biasa bicara-bicara di TikTok itu, Markus memang kenal atau memang juga tahu gitu? Bagaimana? Ya kenal. Kenal. Jadi dia kan siapa sih Markusnya, Dek? Nggak tahu juga sih Kak. Pokoknya kasus Nikita Mirzani ini dimarkuskan lah. Ya, kalau Markus itu kan artinya makelar kasus. Iya. Bisa orang yang banyak uang, bisa orang yang punya jabatan. Nah, Iya. pertanyaan saya, apa yang punya jabatan nggak di pemerintahan, misalnya di lembaga polisi gitu, ada nggak? Enggak. Nggak. Jadi orang biasa Jadi yang memang dia orang biasa, tapi dia punya relasi lah gitu, relasi di bagian-bagian itu, nah, gitu. oh gitu. Jenisnya perempuan atau laki-laki? Bercampur aduk dari situ Kak, bercampur aduk di situ. Berarti banyak, Markusnya banyak. Iya. Oke, Markus ini kenapa dia pengen memenjarakan Nikita? Kenapa? Ya namanya juga dia kan lagi meraup keuntungan, berarti dia sukses memenjarakan Nikita Mirzani, dia akan mendapat berapa M itu, coba Kak pikirkan. Makanya kalau Iya. Markus itu kan berharap ada kasus lagi ke depannya, biar aliran dana nggak terputus. Jadi Markus ini juga dibayar. Jelas lah Kak, masa iya Markus bekerja tanpa bayaran? Logika aja lah Kak, ya kan? Iya, karena gini loh Dek, kalau saya kan nggak pernah ngomongin ginian sebetulnya ya di Komal-Komal, saya hanya memberikan edukasi hukum dan saya nggak pernah mau denger A, B, C, nggak mau. Cuma kok kasusnya Nikita makin ke sini makin ke sono kan gitu loh. Sampai ibaratnya diperpanjang lagi masa penahanannya, diperpanjang lagi karena memang belum selesai. Nah, kamu melihatnya kasihan nggak sih sama Nikita ini? Kasihan banget Kak, apalagi saya udah tahu ini adalah kasus jebakan, apa nggak kasihan banget coba? Nah, kalau mengenai Markus ini, apa ada tingkatannya? Misalnya yang paling ditakuti atau paling tinggi siapa, terus di bawahnya siapa gitu? Gimana tuh, Dek? Tingkatannya ya sih yang paling banyak berelasi aja di situ, itu aja. Paling tinggi. Nah, Markus yang di bawahnya itu dia apakah pernah punya masalah pribadi sama Nikita atau gimana? Nggak ada. Nggak pernah ada sama Nikita masalah pribadi. Yang di bawah nggak ada. Oh, Yang atasnya masa bodoh lah, saya nggak tahu ya Kak ya, kalau di bawahnya nggak ada. Intinya gini aja, maupun ada pun masalah pribadi, nggak ada masalah pribadi, saya mau bodoh. Intinya mereka lagi cari uang di kasusnya Dokter Reza Gladys ini, gitu aja. mencari uang jajan. Nah, tapi kayak Kalau pemarkusan kan itu bukan cari uang jajan Kak, orang itu lagi bekerja, ya kan? oh, jadi cuman pekerjaannya Markus gitu. Ah, Iya, jadi Markus ini ternyata bukan satu, bukan ya? ya bukan satu. Nah, Markus ini juga berbicara di Komal-Komal atau di media nggak? Ada juga. Ada juga ya beberapa. Ada beberapa tidak. Markus ini ada sutradaranya nggak sih Dek? Yang mimpin gitu loh, mimpin gitu ada nggak? Oh itu saya nggak tahu Kak. Pastinya kan ada, tapi kita nggak tahu itu siapa ya kan. Bahkan saya pun nggak tahu yang selebihnya yang mana ya kan. Kalau misalnya gini, Miss Gosip besok kamu bikin VT ini ya, kamu ngomong ini ya, ada nggak yang nyuruh gitu? Oh itu nggak ada. Jadi atas dasar kemauan aja kamu, karena kamu namanya Miss Gosip, kerjanya gosip aja gitu. Gosip aja, makanya kan saya dibilang sering terpleset itu Kak. Karena memang saya tidak di briefing sesuai pendapat saya aja. Ya kan, kalau memang kalau benar itu kayak kemarin itu memang benar itu suaranya Bu Dewi, kenapa harus ditutupi? Ya kan? Nah, menyikapi tadi yang gigi ada teralis besinya itu kan katanya dia mengajukan proposal kepada RG melalui manajer RG kan. Miss Gosip tahu nggak daftar-daftar yang ada di Mercer itu siapa aja yang ada di TikTok itu yang jadi buzzer yang dikasih jajan ini? Waktu dulu banyak Kak, kalau sekarang kan udah pada males orang ya kan, udah pada bubarlah satu persatu.
Nah, Kenapa bubarnya tuh? iya, karena itu, karena kalau kita menyuarakan dengan duit tanpa kalau dibaginya nggak merata kan banyak kecewanya itu, ya kan? Hmm. Oh, apakah pada saat si Gigi Teralis ini mengajukan proposal tidak menjelaskan bahwa ini posisinya ini bayaran segini, ini posisi nggak begitu ya? Nggak tahu itu kak, aku nggak tahu karena akunya nggak masuk di situ, karena saya kan nggak lulus klarifikasi apa kualifikasi gitu. Menurut mereka kan kontenku ini kan konten ODGJ gitu, dimana aku mengkolaborasikan dengan kelucuan aku gitu ya kan. Jadi mengingat bahwa katanya Miss Gosip ini pembayaran nggak merata. Jadi mereka tahu sendiri atau ada yang gosok-gosok gitu. Lu bayarnya segini, gedung-gedung segini kayak Ya gitu gimana ya? pastilah. Hmm. Nah, Banyak menurut tahu. Miss Gosip ya di TikTok ini yang paling bahaya nih mulutnya siapa nih yang masih dibayar nih? Bukan dibayar. Yang masih dikasih uang jajan siapa aja Miss Gosip? Fakta Sidora lah. Dokter Sidora. Kalau di TikTok? Kalau di TikTok nggak ada karena memang semuanya bertumpuan ke IG gitu. Enggak, kan di TikTok nih ada kelompok nih. Kamu cari deh yang suka bikin percakapan di TikTok ini. Saya dengar kan mereka juga dikasih uang jajan nih. Sampai segitunya gitu membusukkan nih kita. Kamu tahu nggak bayaran mereka berapa? Nggak tahu ya. Tapi tahu nggak mereka dikasih jajan? Iya, Katanya ada yang 100 dikasih jajan. Ada yang langsung 2 juta, ada yang 150 sampai 50 per hari. Itu benar nggak sih? kalau per hari nggak ada kak. Oh, nggak ada. Adanya per Misalnya gini sekali ngasih gitu. Ini kan nggak oh, ini kan, kalau sekarang kan karena hampir vonis kan makanya udah di cut off semua gitu. nggak ada pembayaran lagi. Ya, kalau menurut Miss Gosip yang Miss Gosip ketahui, siapa bayaran termahal di kasus ini? Di luar daripada Markus. Iya bayaran termahal ya. Iya. Iya yang kakak sebutkan tadi aku rasa karena dia kan yang memegang buzzer, yang mengkoordinasikan buzzer. Mercer itu. Kiranya berapa itu, Dek? Menurut sepengetahuan kamu? Itu yang dijelaskan si Deta Intel katanya sih 30 gitu. 30 ya. Oh, berarti yang dia bawa itu di bawahnya itu ya bisa 10, 20 gitu atau gimana? Enggak, palingan juga baginya 2 juta seorang, 3 juta, 2 juta lah paling 2 juta itu berarti satu paketnya sekali bayar aja gitu ya, beli putus ya? Ini udah 2 juta, habis itu nanti bulan lagi 2 juta. Orang itu kan berharap setiap bulannya, ternyata dokter Reza mau setiap bulannya gitu. Nah, setelah mereka kecewa gitu. Akhirnya pecah gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya gini kan, setelah melihat videonya RG di pengadilan kan, ini pendapat Miss Gosip aja ya, tidak dipaksa juga untuk menjawab. Apakah ada di diri JPU atau hakim yang bermain dengan kasus ini? Ala kak normal saja, jangan jadi orang nggak tahu gitu ya kan. Itu udah lumrah dan saya tidak ingin menjawab karena itu bukan ranah saya, itu aja. Nggak menyikapi Iya, saya tidak mau menyikapi kalau untuk instansi-instansi saya tidak mau menyikapi. Nggak apa-apa kan kakak di awal bilang kamu nggak perlu jawab. Intinya main cerdas saja lah kak. Kasus kecil aja semuanya ada kan. Gimana kasus besar ini tidak ada? Oke. Jadi pertanyaan saya berikutnya gini deh. Apa sih yang bisa bikin Nikita ini bebas nih menurut kamu? Kan kamu bilang kamu Nikita dijebak nih. Apakah harus ada orang yang maju sebagai saksi yang bilang ini Nikita dijebak nih, nggak bener nih, saya tahu persis gitu atau gimana deh menurut Kalau kamu? dalam case ini kan nggak bisa lagi karena case ini memang hampir berakhir ya.
eh, hampir berakhir karena memang terbukti Nikita Mirzani sudah melakukan pemerasan walaupun dia itu dalam jebakan. Nah, dengan kesaksian-kesaksian yang kita hadirkan setidaknya dapat meringankan karena hakim juga memang melihat bukti. Dari bukti dia membuat persidangan ini untuk apa? Untuk meringankan terdakwa gitu. Iya. Nah, bicara meringankan berarti menurut Miss Gosip, Nikita akan divonis bersalah dong. Tentu divonis bersalah Kak, tetapi kalau ada keringanan Nikita Mirzani ini kan bisa misalnya gini, Nikita Mirzani setelah dilihat dan kesaksian, oh ternyata memang dia dijebak. Hakim tidak bisa memvonis dia bebas Kak, dia akan memvonis dia di 1 tahun ataupun 2 tahun. Makanya Miss Gosip katakan kan Kak, aku bilang gini, Nikita Mirzani divonis 1 tahun 2 tahun itu dia udah menang. Karena memang tuntutannya ini di 20 tahun gitu. Coba kakak, dia di Nikita Mirzani divonis 1 tahun. Ini dia udah jalani 8 bulan ya. Tinggal dia jalani berapa bulan lagi? 3 bulan lagi dah fit bebas ya kan? Gitu. Nggak bisa. Kalau menurut saya gini ya. Kalau orang sudah kena vonis berarti ada catatan kriminal gitu ya. Sementara kan Miss Gosip tahu bahwa ini dijebak. Ya. Apakah rela cara Nikita harus divonis? Kalau menurut saya harus putus bebas sih. Bebas. Enggak. Lepas Itu dari memang segala gini Kak, walaupun harus putus bebas, tapi itu mustahil, tipis sekali sih. Karena Nikita Mirzani udah ngambil uangnya, itu aja. uang yang 3,4 sekarang ada di tangan siapa? Ada di tangan BB penyidik ya? Penyidik. Atau di mana? Penyidik ya. Terus kamu kan lihat rekamannya tuh. Yang merekam itu HP-nya suaminya atau HP-nya RG sih? Oh, aku nggak tahu itu Kak. Aku aja shock baru lihat. Kamu lihat nih kan, RG pegang HP berarti kan? Ya kan lagi bicara. Dia pegang HP sendiri. Nah, terus menurut kamu yang merekam suaminya atau stafnya atau siapa? Di situ saya lihat ada 4 orang di dalam kamar itu. Ya, aku nggak tahu itu Kak. Nggak tahu ya. Nah, apakah setelah kamu bilang setelah melihat video itu shock ya, kamu ada nggak dihubungi lagi sama RG? Enggak. Nggak ada. Tapi katanya kamu kemarin itu perawatan. Itu video lalu ya Kak, sebelum saya melihat ada rekaman di pengadilan itu. Jadi saya waktu pertama kan tanggal 7 itu, saya tanggal 6 saya ke Jakarta. Saya tanggal 6 udah di Jakarta, saya tanggal 7 ke klinik. Dan kemudian tanggal berapa ya kemarin, tanggal 11 ya. Tanggal 11 keluarlah video rekaman itu ya kan. Nah disitulah saya shock. Jadi kan gini loh, Miss Gosip kan kemarin tuh berapa kali sih ketemu RG sama ketemu Kak Fitri, berapa kali sih? Enggak banyak juga, karena pokoknya selama saya di Jakarta kemarin waktu saksi pertama, saksi ini ya, saksi Dokter Reza, habis itu saksi SS itu aja. Miss Gosip ini ketika datang ke sidang kan pasti ada yang pro dan kontra saat itu ya. Ada rasa ketakutan nggak atau gimana itu? Takut sih kalau kita main di labrak-labrak itu. Saya sebenarnya bukan takut apa-apa, saya males main diserang-serang seperti itu karena memang saya nggak mau membuat keributan aja gitu. Kalau orang buat keributan tentang saya, biarlah saya jadi korbannya gitu aja. Nah, untuk sebuah sebuah keadilan buat Nikita. Kalau Miss Gosong bisa melakukan sesuatu yang baik untuk Nikita, Miss mau melakukan apa? Kalau saya punya bukti secara tertulis kan Kak, saya mau jadi saksi. Cuma saya tidak ada bukti tertulis gitu. Bukti percakapan WhatsApp gimana? Saya nggak ada karena saya memang nggak menghubungi secara instan secara inten ya. Saya Jadi paling tidak ada chatnya gini, Kak kapan kita jalan-jalan ya gitu aja gitu. Saya lebih ke seluruh aja. Yang masalah diberikan HP Samsung itu betul? Iya itu kan karena saya open donasi. Open donasi maksudnya?
Saya open donasi, saya kan HP saya rusak, siapapun yang menyumbang silahkan nyumbang dari 10.000, 20.000 gitu. Tidak ada paksaan gitu ya. Iya. Akhirnya tetap dikasih sama Kak Fitri ya. Mm-mm. Oh. Terus ini kakak nggak mau banyak-banyak juga ganggu waktu kamu. Pertanyaan kakak ada 5 aja, singkat aja jawabnya. Jadi Bu Dewi ini betul saudaranya RG atau saudaranya suaminya RG? Saudaranya suami Oke. Nah, kemudian apakah betul kamu sudah ada dilaporkan dan sudah di BAP 2 kali? belum. Belum ya. Terus yang ketiga, kamu mendapatkan uang jajan dari RG ya? Berapa? 15 juta. Total itu ya, Ya, total. total. Nah, itu termasuk tiket pesawat dari Aceh. Iya, iya. Di 15 itu. Iya, bukan dari Aceh sih, dari ongkos pulang saya lah dari Jakarta ke Aceh. Oh ya, oke. Nah, yang keempat, ini sebenarnya saya berat banget ya untuk bicara sama Miss Gosip, juga saya berat. Iya, Sebagai orang yang punya orang tua juga, saya juga pendukung Nikita. Saya terluka banget ketika Miss Gosip ini bercerita yang buruk-buruk tentang ibunda Nikita yang sudah meninggal dunia. iya. Rasa penyesalan kamu sedalam apa sih, Dek? Nyesal Rasa sekali. Nyesal sekali. Terus niat kamu apa selanjutnya untuk hal ini, satu saja yang paling Yang penting ini pertama, apa? minta maaf, sebaiknya saya bisa dikasih waktu ya menjumpai Lintang ataupun sama Nikita Mirzani ya gitu aja. Cuma pelan-pelan lah Kak, karena untuk Lintang saya sudah berusaha dan dia memang belum ada waktu kan gitu. Kemarin kan datang ke persidangan ketemu kakak juga kan? Ya, Itu kan ada Lintang juga iya, datang. cuma dia kan kami udah DM apa namanya DM ya, dia belum balas, belum ada waktu. Gitu. Terus kalau ternyata laporan kamu naik, kamu udah siap soal itu? Ya harus siap, itu kan konsekuensinya Kak. Terus kamu merasa menyesal nggak gini loh? Memang oke lah Miss Gosip gitu kan, bahkan kamu nggak punya bukti apapun atas omonganmu kan begitu. Lantas kamu merasa siapa yang akan membela kamu di kemudian hari? Iya memang Gitu, karena Bu. tidak, Gitu karena nggak? tidak ada yang membela, setidaknya saya bisa membackup diri saya sendiri gitu aja. Terus yang terakhir adalah kata-kata apa yang ingin kamu sampaikan kepada eh, nggak usah kepada kani kita lah, kan kita kasihan juga ya, udah bebannya berat sekali, tidak bertemu anak-anaknya, masih ditahan juga. Ini juga saya sedih sekali. Kalimat apa yang kamu ucapkan sebagai manusia yang memanusiakan manusia terhadap Nikita? Masukan gini loh, kasih masuk gini, Kak, kakak dijebak, saya tahu persis gini apa, gimana, coba silakan. Ya saya tidak ingin bicara panjang lebar Kak, itu aja. Saya berharap Nikita Mirzani memaafkan saya yang pertama, yang keduanya semoga Nikita Mirzani bisa menceritakan sesungguhnya ke saya gitu ya kan, agar saya bisa meng-up kebenarannya itu sejauh mana lagi gitu aja. Ya, sekali lagi Dek, jadi Markus bukan hanya satu ya, Iya, ada berapa? ada beberapa. Lebih dari 5? Bisa jadi Bisa jadi. Jenisnya perempuan dan laki-laki ya. bercampur aduk ya. Campur aduk berarti ada perempuan laki-laki, ada perempuan yang menyerupai laki-laki, laki-laki Nah, menyerupai juga perempuan. pada kodratnya kan ada laki-laki ada perempuan gitu aja. Oke. Oke Demis ya. Makasih kakak diberi kesempatan.